Saya ya masih heran juga ya, kok masih ada ya saat ini eh, di bulan Ramadan orang lagi makan di warung digerebek. Kok masih ada ya. Saya baca juga ada Satpol PP kan ya, melarang orang untuk makan di bulan puasa, di bulan Ramadan ya. Yang saya heran, kok sejak kapan ya mereka diangkat menjadi polisi moral ya. Kalau saya jadi pemilik warung, ya saya akan pidanain mereka gitu. Ya. Termasuk kalau Satpol PP misalnya kepala daerahnya, saya akan pidanain kepala daerahnya. Karena itu bukan hak mereka untuk uh, membatasi orang untuk makan di bulan Ramadan. Ya. Dan saya merasa sebagai seorang Muslim, tindakan itu ya tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan memalukan. Ya. Memalukan kenapa? Karena bagi saya bulan Ramadan itu adalah ujian bagi diri kita. Yang harus berubah itu kita, bukan situasi yang harus berubah, orang lain yang harus berubah untuk kita. Itu kan pengecut namanya. Saya mengibaratkan seperti bulan puasa ini seperti ujian ya di sekolah. Ya, ketika ujian kan harus ada soalnya kan, harus ada soal ujiannya. Bagaimana ceritanya kalau ujian tapi soalnya nggak ada? Nah sama kayak kita sekarang ini, di bulan Ramadan, ujiannya ditutup. Sedangkan di bulan Ramadan kan adalah bulan ujian. Kenapa ujiannya ditutup? Kenapa ujiannya dihilangkan? Ya itu bukan ujian namanya. Bulan Ramadan, ya, yang berubah itu harusnya kita, ya pribadi kita. Bukan orang lain, bukan situasi yang berubah mengikuti kita. Ya. Biasanya di bulan Ramadan di depan rumah saya orang misalnya ya jualan bakso. Ketika bulan Ramadan, ya biarin dia jualan bakso. Yang tadinya saya di hari-hari biasa kalau nyium bau bakso, misalnya saya jadi pengen makan bakso kan? Ketika bulan Ramadan, ujiannya bagaimana saya ketika mencium bau bakso, saya tidak tergoda. Itu kan ujiannya, ya. Nah, tapi ketika bulan Ramadan, nah, saya marah-marah, saya harus minta tukang bakso di depan rumah saya harus tutup, ya. Karena saya mau puasa, ya kan aneh gitu, konyol, aneh, dan ya nggak masuk akal. Kan ujiannya itu kan bau baksonya, itu adalah ujian. Ketika bau baksonya nggak ada, itu nggak ada ujian buat saya gitu. Ya sesederhana itulah kita berpikirnya, saya bilang. Ya, makanya kalau ada kepala daerah yang masih membuat aturan seperti itu konyol. Ya. Berani nggak ya kepala daerah itu, kalau mau konyol-konyolan ya, berani nggak kepala daerah itu tutup mall? Berani nggak? Jangan cuma berani sama warung-warung emperan gitu. Cuma berani sama orang-orang yang sehari untungnya misalnya cuma 100-200 ribu. Berani nggak sama orang-orang yang keuntungannya sehari bisa ratusan atau jutaan? Nggak akan berani. Ya.
mau apa pamer seolah-olah di kepala daerah orang yang agamis ya, tapi beraninya sama warung-warung kecil. Berani nggak mall ditutup ya atas nama agama? Nggak akan bisa, nggak akan bisa dan nggak akan berani ya, karena yang punya mall pasti apa namanya, dia bisa mempidanakan si siapa, si kepala daerah, karena itu kan hak ya, hak dia untuk eh, apa mencari nafkah ya. Toh di negara ini pun nggak semua orang kan yang berpuasa, ada yang nggak berpuasa kan, bahkan seorang muslim ada yang nggak berpuasa, misalnya seorang wanita yang lagi datang bulan, dan seorang muslim yang nggak mau puasa pun itu adalah pilihan ya, itu nggak bisa dia dihukum karena dia nggak puasa. Nggak ada aturan di negara ini menghukum orang yang tidak berpuasa ya. Orang yang berpuasa itu kan urusan dia dengan sang pencipta. Jadi apa, kembali lagi saya masih heran kok ada yang masih seperti itu. Makanya saya menganjurkan kepada warung-warung ya yang ketika digerebek itu untuk mempidanakan orang-orang yang menggerebek warungnya. Mempidanakan jika ada kepala daerah menyuruh Satpol PP membongkar tempat makannya gitu kan. Karena kan hidup terus berjalan dan mereka harus mencari nafkah ya. Gak bisa atas nama kita berpuasa lalu seenak-enaknya di negara ini gitu. Dan itu bagi saya hina ya. Saya merasa terhina, kenapa? Karena saya merasa kok saya sebagai seorang muslim kalau melakukan seperti itu saya lemah ya. Seorang yang lemah, orang yang takut akan apa? Takut akan ujian ya. Jadi berpuasanya itu tapi tidak mau dapatkan ujian. Ya kan aneh. Nah, ini yang harus disadari oleh semua pihak ya, termasuk para kepala daerah juga. Dan kepala daerah kalau bisa harus tegas jika ada di sebuah daerahnya ada orang per orang, ada ormas atau apapun yang melakukan itu, maka proses hukum jangan sampai diselesaikan secara kekeluargaan. Kenapa? Karena itu akan menjadi kebiasaan buruk ya. Jika terus semuanya hal-hal yang tidak dibenarkan ya, secara agama manapun lah, itu terus dibiarkan. Ya. Harus segera di proses secara hukum, karena bagaimanapun itu adalah tindakan pidana ya, yang berlindung ya, padahal agama tidak mengajari itu, tapi berlindung di balik ajaran agama. Ya, jadi saya pikir ke depan semuanya sudah harus berpikir dewasa. Ujian itu adalah ujian kita pribadi yang diberikan oleh Allah gitu kan. Mampu nggak kita menjalankan ibadah puasa? Kita yang diberikan apa? Kita yang diberikan challenge ya. Kita yang diberikan challenge, kok orang lain yang harus dirugikan atas challenge kita ini? Itu kan nggak fair ya. Baik secara hukum itu nggak adil, maupun secara agama tentu nggak adil. Dan tentu itu sangat memalukan, karena saya yakin lah banyak muslim itu yang tidak mau dan tidak minta untuk dihormati. Dan saya yakin kok, orang juga, mana ada sih orang gila mana sih yang ketika ada temennya puasa terus dia apa di depan matanya terus langsung makan enak-enak gitu. Nggak juga. Mereka juga tahu diri kok ya. Saya besar dan lahir di Sulawesi Utara, di Manado, jadi
mayoritas non-muslim ya, itu mereka ketika saya sedang berpuasa pun mereka menjaga kok, ya tidak apa, oh, makan di depan saya gitu kan, walaupun bagi saya nggak ada masalah, itu adalah sesuatu yang normal yang harus saya jalani, dan itu adalah bagian dari eh, ibadah ya, dan itulah esensinya. Jadi saya pikir gitu, eh, masyarakat yang ketika ada penggerebekan segera laporkan ke polisi, pidanakan, dan jangan diselesaikan secara kekeluarga. Saya pikir itu.